Ini, melihat stalaktit yang tergantung terbalik di lubang. Alis pedang Qin Yichen sedikit mengantuk, dan kupu-kupu Zhongshan di dekatnya adalah visi Taois tua. Berteriak kaget, ini adalah gua stalaktit berumur 10.000 tahun. 10.000 stalaktit? Tepat, kupu-kupu Zhongshan menunjuk ke sebuah stalaktit. Di stalaktit itu, ada jejak tahun. Sepertinya tidak setinggi emperan. Proses yang bisa terbentuk sangat panjang. Stalaktit ini memiliki skala hari ini dalam 10.000 tahun. Mereka dapat digambarkan sebagai langit dan bumi esens. Yang paling penting adalah setiap 100 tahun peri stalaktit jatuh. Energi yang terkandung dalam setiap tetes dapat dikalahkan. Saya tidak tahu berapa banyak kristal peri. Berbicara tentang ini, Butterfly Zhongshan juga sangat tersentuh. Selain itu, stalaktin tidak terhalang dalam pemurnian, dan energinya ringan. Ini jelas merupakan pilihan terbaik untuk meningkatkan ranah. Qin Yichen mendengarkan dengan ribut, dan pada saat ini, ada siluet kecil di sekelilingnya, dan dia menemukan lubang ini dan bergegas. Arah yang dipilih Qin Yichen, meskipun agak jauh, bisa sangat mengesankan. Namun, saat suara Butterfly Zhongshan berakhir, pihak-pihak di dalam lubang tampaknya saling mengawasi. Namun, setelah Ziyun melihat sekeliling, dia hanya berkata dengan enteng, "Bos, tunggu apa lagi, mulailah mencari stalaktin." Mengabaikan penampilan di sekitar, gambar ini membuat Butterfly Zhongshan terlihat diam-diam, dan Ziyun mengatakan itu sangat penting. Dalam sekejap mata, dia akan berpose siapa yang berani mengambilnya dan mencobanya. Dominasi semacam ini tiba-tiba menarik banyak pembangkit tenaga listrik. Namun, beberapa dari kekuatan ini berasal dari rekan mereka di Lin Luosheng. Secara alami, mereka tahu kekuatan pria kejam ini. Bahkan jika kekuatan dari wilayah tersebut tidak mengetahui catatan mengesankan Qin Yichen, dapat dilihat bahwa rata-rata 11 orang di baris ini adalah Golden Immortal. Barisan di Guts Vestige ini, meskipun tidak mulus, tidak dianggap sebagai kesemek yang lembut. Kemudian, untuk sementara, tidak ada yang benar-benar berani menentang sikap Ziyun. Pada saat ini, beberapa orang masih tercengang, memancarkan stalaktit, lubang yang terbentuk dari tetesan cairan peri dalam 10.000 tahun, dan Ziyun tidak mau ketinggalan. Namun, siluet Ziyun hanya melintas di depan sebuah lubang, tetapi membeku di tempatnya, dan setelah beberapa tarikan napas, ia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah orang beriman ke gunung kupu-kupu. "Hei, tetua, bagaimana dengan peri?" Sudut mulut kupu-kupu Zhongshan berkedut, melihat dengan saksama, tiba-tiba menemukan bahwa cairan peri sepertinya telah dicari. Ini tidak mungkin, Tuan Muda Qin, Patua benar sekali. Ini jelas merupakan gua stalaktit, dan usianya pasti lebih dari 10.000 tahun. Qin Yichen juga tertegun di tempat, menatap dengan curiga. Dia tidak meragukan mata kupu-kupu Zhongshan, tetapi hanya dengan melihatnya seperti ini. Apakah karena burung awal menangkap cacing? Sepertinya kita tidak sendirian dalam pikiran kita. Qin Yichen awalnya berpikir bahwa dia akan memilih tempat terpencil untuk menghindari perselisihan dan mendapatkan panen yang baik. Namun, dia punya ide seperti itu, dan jelas itu bukan hanya kekuatannya. Saat ini, pasukan juga tidak mendapatkan apa-apa. Melihat lubangnya, mereka tidak bisa menahan perasaan tertunduk, bahkan memarahi perut. "Brengsek, awalnya dikatakan untuk menghindari kekuatan besar itu. Bisakah kamu bertemu sup untuk diminum?" Siapa yang ingin seseorang bahkan merebut sup? Ini sangat buruk. Cepat, pergi ke tempat untuk mencari. Lalu tunda, sup harus ditangkap oleh burung awal yang menangkap cacing. Ya, ngomong-ngomong di sekitarnya, untuk mengetahui siapa yang mencari stalaktin selangkah demi selangkah. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda harus membiarkannya menyerahkannya. Sambil berbicara, pasukan dari semua sisi berbalik berturut-turut, dan Ziyun juga tampak kecewa. "Bos, jangan ambil sup dan air bersama mereka di sini. Bukankah enak makan daging secara langsung?" Qin Yichen tampak berpikir. Tiba-tiba, Guts Vestige menyala, dan kekuatan semua pihak, naga dan ular berbaur, dan kebanyakan dari mereka dapat mengetahui posisi mereka sendiri. Dengan kekuatan biasa, banyak yang tidak akan berjuang untuk kesempatan Guts Vestige itu, dan ada deteksi kebocoran, untuk memancing di air yang bermasalah proposal. Proposal Ziyun mungkin tidak dibenarkan. Namun, pada saat ini, Qin Yichen gemetar, karena jauh di dalam gua stalaktit ini, mereka merasakan sapuan Dao Xianwei. Siapa? Ziyun juga memperhatikan bahwa cahaya dingin ungu emas muncul di mata naga itu. Gerakan ini menarik perhatian kupu-kupu, dan juga melihat kekuatan abadi, melihat keluar dari lubang. Tiba-tiba, Qin Yichen berada di tengah kerumunan, dan ada kutukan di lubang itu. "Bodoh. Saya masih menyelinap menyerang saya saat ini, dan membawa pasukan. Tidak ada yang menginginkan stalaktit ini. HMPH, aku tidak peduli. Stalaktit ini, tidak peduli siapa kita, tidak mau keluar. Apakah kamu seekor anjing? Ketika orang-orang itu baru saja merampok Xianye, mengapa Anda tidak mengejarnya? Anda baru saja menatap kami. Sial,
Ini bukan karena kalian bertiga menggertak. Pikirkan kami sebagai kesemek yang lembut. Saudara, panggil aku. Belakangan, lubang itu dipenuhi dengan kekuatan abadi dan kekuatan abadi mengamuk, membuat lubang itu bergetar. Tetapi Yue ini tidak layak disebut Qin Yichen. Pergi dan lihat, siluet berkedip. Dan segera, Qin Yichen datang ke kedalaman lubang. Dan juga menemukan bahwa ada dua kekuatan dalam pertarungan lubang. Dan tidak sulit untuk menebak dari tangisan bersama bahwa ini mencuri cairan peri stalaktit. Melihat seperti ini, tampaknya mereka adalah salah satu burung awal yang menangkap cacing. Tetapi intersepsi menemui jalan buntu di sini. Saya menemukan bahwa ketika Qin Yichen dan pasukan lain tiba kemudian, tampaknya takut diperhatikan, yang akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Sayangnya, sebelum Qin Yichen dan yang lainnya pergi, tampaknya salah satu pasukan mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang. Mengenai keluhan tersebut, Qin Yichen tidak peduli untuk memperhatikan, tetapi hanya melihat kedua belah pihak yang bertemu satu sama lain, tetapi tiba-tiba tertawa. Ada 3 orang di samping dan 4 orang di samping. Namun, kekuatan orang-orang ini tidak cukup di depan Qin Yichen. Diperkirakan tanpa dia, klan 8-bit Bright Butterfly dapat mengaturnya dengan sangat jelas. Ketika 7 orang yang bertarung melihat kedatangan Qin Yichen, mereka tiba-tiba panik dan tidak membunuh, dan mundur kedua. Salah satunya, Golden Immortal, menyeka darah di sudut mulutnya dan berteriak, apakah kamu semua istimewa? Salahkan serangan diam-diammu yang tak tahu malu. Sekarang tidak apa-apa, jangan pikirkan itu. Sisi serangan diam-diam juga terlihat di sisi 4 orang, dan wajahnya juga suram dan tidak pasti. Jadi, menurutnya, dia ingin mendapatkan kepindahan yang murah, tetapi malah menimbulkan lebih banyak masalah. Namun, setelah lampu pompa orang itu berkedip, itu adalah bongkuan dari Butterfly Chongsan. Senior, tolong bantu saya. Mereka memiliki sedikit harta selain stalaktin, tetapi mereka ingin membuat senior puas. Begitu kata ini keluar, pihak lain langsung marah. Ya, serangan diam-diam khususmu tidak apa-apa, kamu masih menjilat wajahmu untuk memainkan trik ini. Ngomong-ngomong, pria itu juga berkata langsung ke Butterfly Zhongshan, Senior, bantu aku. Mereka memiliki 4 orang, dan ada lebih banyak harta daripada kita.